Pov Sandra, aku sangat bahagia mendengar para tamu mencaci Kinara. Anak itu berhak mendapatkan cacian itu. Namun kebahagiaanku pupus dikala Kinara naik ke atas podium. Raut wajah wanita itu tampak begitu tenang. Tidak ada ketakutan di dalamnya. Aku merasa gugup saat dia berani bercerita tentang masa lalunya. Aku tak terima melihat para tamu memihak anak pembawa sial itu. Seharusnya dia dihina dan dicaci, tapi mengapa para tamu malah memujinya? Ini tidak bisa dibiarkan. Rencana yang telah aku susun untuk menjatuhkan popularitas Kinara, anak pembawa sial itu, hancur begitu saja. Di saat Kinara bercerita dia dibully, perasaanku berubah menjadi tak enak. Aku takut publik dan media mencari tahu tentang siapa pelaku yang telah membuli Kinara. Aku takut Aluna, anak kesayanganku, terkena imbas. Namun perasaanku mulai tenang dikala Kinara tak menyebutkan nama orang yang membulinya. Ayah, macam apa aku ini? Aku tersentak dikala mendengar gumaman suamiku, Mas Bram. Ada apa ini? Apakah dia menyesal karena telah menelantarkan Kinara? Aku akan mencari tahu siapa dalang yang telah mempermalukan Kinara. Mas Bram membuka ponselnya lalu mengirimkan pesan pada anak buahnya. Oh tidak, aku benar-benar ketakutan sekarang. Aku takut bila Mas Bram tahu yang sebenarnya. Aku takut Mas Bram marah dan menceraikanku. Pov Sandra N. Kinara tersenyum manis dengan mata yang sudah berair. Wanita itu merasa terharu mendengar teriakan penyemangat para tamu untuknya. Kinara, Kinara, semangat, kamu hebat. Mbak Kinara, I love you. Kinara melirik ke arah Dirga yang menatap teduh ke arahnya. Pria tampan itu tersenyum tulus seraya melayangkan flying kiss ke arah Kinara. Terima kasih banyak karena kalian semua mau mendengar kisah pahit saya. Intinya saya tidak menjalani operasi plastik. Mungkin ada beberapa oknum yang ingin menjatuhkan saya. Mungkin setelah mengetahui bagaimana jeleknya wajah saya di masa lalu, para penggemar saya akan berkurang. Tidak apa-apa, tidak, kami mencintaimu Kinara. I love you Kinara. Mbak Kinara idolaku. Para tamu dan awak media lebih dulu menyelah ucapan Kinara, membuat wanita itu tak mampu melanjutkan perkataannya lagi. Kinara menangis di atas podium. Wanita itu membalikkan tubuhnya, membelakangi para tamu. Dia terharu dan bahagia, seolah beban yang bertahun-tahun berada di pundaknya kini telah hilang. Penderitaannya telah menghilang. Sekarang adalah masa di mana dirinya bahagia. Kinara, 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 seluruh tamu bertepuk tangan seraya meneriaki nama Kinara. Mereka memberikan semangat sekaligus apresiasi pada Kinara. Tuhan, apakah ini jawaban dari doaku selama ini? Apa ini balasan dari kesabaranku di masa lalu? Tuhan, aku merasa sangat bahagia. Tidak ada lagi ketakutan di dalam hatiku. Tuhan, maafkan aku yang pernah berburuk sangka padamu. Tuhan, aku bahagia sekarang. Seseorang memeluk tubuh Kinara, membuat wanita itu semakin terisak. Kamu hebat sayang, bisik Dirga di telinga Kinara. Kinara membalikkan badannya lalu membalas pelukan Dirga. Wanita itu merasa sangat bahagia. Kinara menangis haru dalam pelukan Dirga, pelukan hangat yang diberikan seorang suami untuk seorang istri. Untuk pertama kalinya Kinara merasa dilindungi. Aku bahagia, Kinara berkata serak dalam pelukan Dirga. Iya, kamu berhak bahagia dan harus bahagia sayang. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang berani menyakiti kamu, karena ada aku yang akan melindungi kamu. Akan aku pastikan orang-orang yang berniat menyakiti kamu hancur berkeping-keping, tegas Dirga seraya mengusap punggung Kinara yang bergetar. Mau lari kemana kamu? Sentak Ibu Ani menatap murka Sandra yang ingin keluar dari gedung tersebut. Saya mau pulang, jawab Sandra heran melihat Ibu Ani dan kedua temannya menatap tajam dirinya.
Setelah kamu mengacaukan acara anak saya, kamu mau pulang. Enak kali hidupmu, babu. Ibu Anin berkata sinis. Sengaja menekan kata babu membuat Sandra terbelalak. Apa maksud Anda? Siapa yang Anda panggil babu? Tanya Sandra tak terima. Siapa lagi kalau bukan kamu, mantan baby sister? Balas Ibu Anin menyeringai kejam. Sandra terbelalak mendengar perkataan sinis dari Ibu Anin. Wanita parubaya itu tak menyangka Ibu Anin akan berkata kasar seperti itu. Kali ini kamu tidak bisa lari kemana-mana, babu. Mungkin bila dulu kamu menyakiti Kinara itu bukan urusanku, karena aku belum mengenalnya. Tapi karena kamu mengusik Kinara di masa sekarang saat dia sudah menjadi anak angkatku, maka kamu berhadapan denganku. Jangan kamu kira aku tidak tahu kalau sebelumnya menyiksa Kinara dengan perlakuan tak adilmu. Kamu memanfaatkan keterpurukan papanya Kinara pasca meninggal mamanya Kinara dulu dengan menjebak papa Kinara dengan obat haram itu. Sentak Ibu Anin menatap tajam Sandra. Wanita kejam itu berubah pucat pasi wajahnya mendengar ucapan yang keluar dari mulut Ibu Anin. Jangan mengada-ngada kamu. Aku itu menikah dengan Mas Bram karena cinta. Hah? Omong kosong, aku tahu semuanya, termasuk bagaimana nasibmu yang kesepian setelah menikah dengan Bram, potong Ibu Anin dengan senyuman sinis di wajahnya. Tadinya Sandra ingin segera pulang karena merasa muak dengan para tamu. Telinganya panas mendengar pujian untuk Kinara, terlebih lagi Bram yang mengabaikan keberadaannya. Namun saat dia ingin keluar dari gedung, dirinya telah dihadang oleh Ibu Anin dan kedua temannya itu. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Sandra terkejut. Wanita itu tak menyangka Ibu Anin tahu segalanya. Tentu saja aku tahu, karena aku banyak uang. Dengan uang, aku bisa membeli semua informasi, bahkan rahasia yang sudah kamu simpan bertahun-tahun. Salah satunya kamu yang menjebak papanya Kinara yang bodoh itu. Jelas Ibu Anin panjang lebar, membuat Sandra gemetar ketakutan. Sekarang kamu harus membayar semuanya. Aku juga tahu kalau kamu yang menyabotase video di layar tancap tadi, ujar Ibu Anin tersenyum penuh arti. Tak berselang lama, security gedung tersebut tiba di tempat mereka. Ada apa ini? Sandra berubah panik ketika kedua tangannya dicekal oleh security. Sudah cukup nenek sihir sepertimu berjalan bebas di muka bumi ini. Sekarang waktunya kamu kembali ke tempat seharusnya kamu berada, ujar Tante Leni yang sedari tadi diam saja. Para tamu tidak ada yang menyadari pertengkaran mereka karena semua tamu masih sibuk melihat Kinara. Sandra tak terima. Wanita itu memberontak, membuat security itu segera mencengkeram erat lengan Sandra. Tidak, aku tidak terima. Tidak ada bukti apapun. Kenapa aku ditangkap? Sandra memberontak tak terima. Buktinya akan aku kirim langsung ke kantor polisi sekarang. Bahwa wanita gila ini ke kantor polisi, Pak. Ibu Anin angkuh. Baik Nyonya. Sandra memberontak tak terima. Ada apa ini? Kenapa kalian membawa istri saya? Tanya Bram yang tiba-tiba datang. Mas, mereka menyakitiku. Sandra menangis mencoba mengambil hati Bram. Istrimu yang menjadi dalang rusaknya pernikahan anakku. Dia yang menyabotase video di layar tancap itu. Jelas Ibu Anin. Santai membuat Bram terbelalak. Pria parubaya itu antara percaya dan tidak percaya mendengar fakta tersebut. Enggak mas, mereka bohong. Sandra menggelengkan kepalanya. Sudah pak, bawa dia ke kantor polisi sekarang juga. Dan kau Pak Tua, jangan banyak ikut campur. Lihat saja endingnya, siapa yang benar dan yang salah, ketus Ibu Anin dengan nada kesal di saat melihat Bram ingin menyela. Sandra dibawa ke kantor polisi oleh security, diikuti oleh Bram yang juga ingin mengetahui kejelasan kasus tersebut. Kalau sampai itu benar kamu Sandra, aku tidak akan segan mencampakkanmu. Desis Bram seraya mencengkeram erat setir mobilnya.
Sayang, tunggu aku. Aluna mempercepat langkahnya, berusaha mengejar Andreas yang pergi meninggalkan acara tersebut. Kenapa aku tidak terima Kinarah menikah dengan Dirga? Kenapa hatiku sakit melihatnya? Ada apa denganku? Aku benci rasa sesak ini, batin Andreas kesal. Pria tampan itu tak memperdulikan istrinya yang mengejarnya dari belakang. Andreas melonggarkan dasinya. Wajah pria itu memerah padam, seperti orang yang memendam amarah. Sayang, kaki Aluna terkilir. Wanita itu terjatuh karena high heels yang dipakainya cukup tinggi. Andreas berbalik di saat mendengar suara teriakan Aluna. Pria tampan itu menghela nafas berat dikala melihat Aluna yang terjatuh. Andreas menyeret langkahnya menghampiri Aluna. Kenapa bisa terjatuh, Al? Andreas bertanya dengan nada rendah, berusaha menahan rasa kesalnya. Pria tampan itu menekuk kakinya mensejajarkan tingginya dengan Aluna. Setelahnya, Andreas mengangkat tubuh Aluna dan ala bridal style. Aku ngejar kamu, makanya aku jatuh, balas Aluna menatap lekat wajah Andreas yang berjarak sangat dekat dengannya. Andreas tak sadar Aluna menatap dirinya. Raut wajah pria tampan itu sangat datar. Aluna tahu Andreas berusaha menahan rasa kesalnya. Hati Aluna merasa sesak mengetahui hal itu. Apa kamu tidak mencintai aku lagi, An? Tanya Aluna saat Andreas mendudukkan di kursi mobil. Dek, kita pulang sekarang, balas Andreas mengalihkan pembicaraan. Pria tampan itu memasangkan sabuk pengaman pada Aluna. Setelahnya Andreas ikut masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan tidak ada yang berbicara. Hati Aluna bergemuruh menahan rasa sesak yang kian menghujam jiwanya. Apa kamu masih mencintaiku, An? Tanya Aluna sekali lagi menoleh ke arah Andreas yang terlihat sedang fokus nyetir. Jawab, Andreas, teriak Aluna, tak tahan melihat suaminya itu tak menjawab sepatah kata pun. Aku tidak ingin berdebat, Al, balas Andreas menatap tajam Aluna. Berdebat? Aku hanya ingin bertanya, apa kamu masih mencintaiku dan kamu anggap aku ingin mengajakmu berdebat? Balas Aluna dengan suara meninggi. Wajah Aluna memerah menahan amarah. Bola matanya memerah, berusaha menahan air matanya agar tak tumpah. Sepertinya kamu sedang kelelahan. Tidurlah. Nanti saat tiba di rumah aku akan bangunkan. Andreas tak menanggapi kemarahan Aluna. Pria tampan itu kembali fokus mengemudikan mobilnya. Kamu berubah, An. Kamu jahat. Aluna memalingkan wajahnya menatap rintik-rintik hujan dari kaca jendela. Wanita itu menangis dalam diam, merenungi nasibnya yang tiba-tiba berubah. Cinta Andreas padanya perlahan telah pudar. Tidak ada lagi tatapan cinta dari sorot matanya. Kenapa semuanya bisa begini? Batin Aluna menangis. Dia sangat mencintai Andreas sampai-sampai dia rela menunggu Andreas duda. Akan tetapi sikap Andreas setelah menikah berubah secara perlahan-lahan. Tak ada lagi kata-kata cinta yang pria itu ucapkan. Bahkan sikap Andreas terkesan acuh tak acuh pada Aluna. Bram mengepalkan tangannya erat dikala mendengar penjelasan dari pelayan yang disuap oleh Sandra. Pria itu tak menyangka Sandra tega memfitnah Kinara dengan menuduh anaknya itu melakukan operasi plastik. Bram menyeret langkahnya menghampiri Sandra yang sekarang berada di balik jeruji besi. Mas, keluarkan aku dari sini. Aku nggak mau tinggal di sini. Sandra merengek pada Bram, berharap suaminya itu mau mengeluarkan dirinya dari penjara. Aku baru sadar kalau selama ini aku memelihara ular di rumahku, ujar Bram dengan nada yang amat dingin. Pria parubaya itu menatap tajam wajah Sandra. Mas,
Bodohnya aku yang selama ini membiarkan kamu memperlakukan Kinarah, darah dagingku, dengan tak adil. Aku kira kamu hanya akan menyakitinya di rumah saja, tapi ternyata kamu juga menyakitinya di luar rumah. Kamu membuat isu buruk tentang Kinarah di sekolahnya agar dia dibully oleh teman-temannya. Kamu juga yang telah memfitnah Kinarah melakukan operasi plastik. Aku tahu semuanya sekarang. Bodohnya aku yang selama ini tidak memperdulikan kehidupan darah dagingku sendiri. Bram sudah tahu semua itu melalui anak buahnya yang dia suruh untuk mencari dalang di balik kacanya pernikahan Kinarah. Fakta mengejutkan yang Bram dapat dari anak buahnya adalah Sandra yang selama ini membuat isu buruk tentang Kinarah di luar rumah, sehingga membuat teman-teman sekolah Kinarah menjauhinya. Sebenarnya anak buah Bram sudah mengetahui hal itu sejak lama, namun melihat sikap Bram yang acuh tak acuh pada Kinarah membuatnya juga memilih tak acuh. Mas, aku bisa jelasin. Sandra ketakutan. Wanita itu melihat Bram mencengkram erat jeruji besi. Mulai saat ini, aku talak kamu, Sandra. Tegas Bram membuat Sandra termangu.